Panduan ibadah online. Sebelum kita masuki ibadah, marilah kita cermati panduan ibadah online berikut ini. Pilihlah tempat atau ruangan yang nyaman dan tenang dan terhindar dari hal-hal yang dapat mengganggu jalannya keikutsertaan beribadah. Siapkan hati dalam doa sebelum mengikuti ibadah, sambil tenangkan pikiran agar terfokus pada jalannya kebaktian. Nonaktifkan segala panggilan telepon, notifikasi pesan, media sosial, atau panggilan telepon rumah dan sejenisnya selama kebaktian berlangsung. Ikut sertalah di dalam setiap liturgi yang ada, dan hindari melakukan percepatan. Karena setiap bagian liturgi dari kebaktian itu penting dan merupakan kesatuan ibadah yang utuh. Ajaklah anggota keluarga dan rekan lain untuk bersama mengikuti kebaktian online, dan bimbinglah anak-anak untuk mengikuti ibadah dengan tenang. Setelah kebaktian selesai, saudara bisa mendiskusikan firman Tuhan yang telah diberitakan bersama dengan keluarga atau orang-orang terdekat. Selamat mempersiapkan diri, selamat memasuki ibadah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara-saudara berada, selamat hari Minggu. Pada hari ini, kembali Tuhan memanggil kita semua, baik anggota jemaat GKI Sunter maupun anggota jemaat simpatisan yang mengikuti ibadah online ini untuk beribadah. Marilah kita merayakan penyertaan dan pemeliharaan Allah di sepanjang kehidupan kita, sehingga pada saat ini kembali kita dapat beribadah kepadanya. Hendaknya di dalam ibadah ini kita bersyukur dan senantiasa mau mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepadanya. Hendaknya kita meyakini Allah yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kita dan menolong kita. Dengan Roh Kudus
Saudara-saudara, kebaktian kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudaranya juga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa menampik bahwa hari-hari yang kita alami di tengah pandemi COVID-19 ini bukanlah hal yang mudah. Ada kesusahan di dalamnya, sehingga tidak jarang terungkap pertanyaan pergumulan kita. Siapakah penolong kita? Pemazmur mengatakan dalam Mazmur 121 ayat 2, "Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi." Dengan keyakinannya, pemazmur mengatakan dalam Mazmur 121 ayat 2, "Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi." Dengan keyakinannya, pemazmur mengingat kita, menegaskan kepada kita bahwa Tuhan ada bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita merendahkan diri dan mengakui kesalahan dan dosa kita di hadapan Allah. Ya Allah, ketika kami dapat menikmati kemudahan dan kesenangan hidup, kami hanya mengingat diri kami sendiri dan lupa untuk menyadari bahwa semuanya itu adalah anugerah-Mu, sehingga membuat kami gagal menjadi orang-orang percaya yang bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Tetapi ketika kesulitan dan kesusahan terjadi dalam kehidupan kami, jangankan untuk bersyukur, justru kami seringkali menyalahkan dan menghakimi Engkau sebagai Allah yang tidak mengasihi dan tidak memedulikan kami. Ya Allah, ampuni kami dan kasihanilah kami. Ajarlah kami untuk senantiasa peka akan keberadaan dan kehadiran serta karya-Mu di dalam hidup kami.
Ajarlah kami untuk tetap meyakini bahwa di tengah kesulitan dan kesusahan yang kami alami, Engkau ada untuk kami dan senantiasa mau menolong kami. Sucikanlah hati kami, ya Allah. Di dalam nama Yesus, kami mengakui dan menyesali kesalahan dan dosa kami, serta memohon pengampunan-Mu. Amin. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tata rahmat, aku menyembah. Tunduk dalam penyesalan, Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Ini saja andalanku, jasa kurbanmu. Hatiku yang hancur luluh, buatlah sembuh. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Kepada setiap orang yang mengakui dosanya dengan kerendah hatian dan jujur, dengarlah firman Allah menurut Roma 5 ayat 17. Sebab, jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Ku berserah kepada Allahku, lidah
menderu tiap detik tak berhenti. Bapa Surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa Surgawi terus menjagaku. Mawar di taman dihiasinya, elang di langit pun dipimpinnya. Dia tentu besertaku. Bapa Surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa Surgawi terus menjagaku. Kepada Tuhan aku berserah, di gua singa saat disesat, dalam erang atau senang. Bapa Surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa Surgawi terus menjagaku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur atas anugerah pengampunan yang Engkau nyatakan kepada setiap kami, sehingga kami dimampukan untuk kembali melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Dan biarlah pada saat ini firman yang akan kami dengarkan dan kami renungkan menolong setiap kami untuk bagaimana seharusnya kami hidup mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan pada hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal 50, ayat 15 sampai dengan 21, yang mengatakan demikian. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka,
Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikianlah firman Tuhan, dan yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa menampik bahwa hari-hari yang kita alami dan kita jalani di tengah pandemi COVID-19 ini bukanlah hidup yang mudah. Ada banyak kesusahan di dalamnya. Sehingga ada seorang pilot yang seharusnya menerbangkan pesawat, sekarang ia harus sibuk dengan meracik mie ayam untuk mencukupi kebutuhan perekonomian keluarganya. Ada juga yang karena kehilangan pekerjaan dan tanpa penghasilan harus ngutang sana dan sini. Bahkan tidak sedikit yang terjebak ke dalam berbagai tindakan penipuan dan pencurian. Kasus kekerasan dalam rumah tangga meningkat karena tingkat stres yang cukup tinggi, khususnya di kalangan perempuan dan asisten rumah tangga, bahkan anak-anak. Sehingga tidak jarang terungkap pertanyaan pergumulan di dalam diri kita. Di tengah situasi dan kesusahan yang sedang kami alami, siapakah yang dapat menolong kami? Di mana Tuhan? Apakah Allah juga sedang memurkai kami? Seperti yang juga terungkap di dalam perjalanan hidup anak-anak Yakub atau saudara-saudara Yusuf. Lalu hati mereka menjadi tawar dan mereka berpandang-pandangan dengan gemetar dan berkata, apakah juga yang diperbuat Allah terhadap kita? Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan bacaan kita pada hari ini, maka kita akan mengetahui bahwa Yakub dan anak-anaknya atau saudara-saudara Yusuf sedang mengalami kesusahan oleh karena bencana kelaparan yang terjadi di tanah Kanaan, tempat di mana mereka tinggal dan hidup. Masa kelaparan yang sangat panjang sekali, berlangsung kurang lebih 7 tahun lamanya dan sangat hebat. Karena bencana itu mengurus keringkan seluruh negeri, kecuali Mesir. Untuk bisa bertahan di masa kelaparan itu, maka mau tidak mau mereka anak-anak Yakub ini harus melakukan perjalanan pergi dari Kanaan ke Mesir. Dan sebaliknya pulang dari Mesir ke Kanaan. Bahkan mereka harus melakukannya 2 kali. Dan pada saat mereka harus pergi ke Mesir untuk yang ketiga kalinya, Yakub pun harus ikut pergi ke Mesir. Bahkan tinggal di Mesir dan mati di Mesir. Lalu di manakah Tuhan? Saudara-saudara, sesungguhnya Tuhan ada dan sesungguhnya Tuhan hadir di tengah-tengah kesusahan Yakub dan anak-anaknya, atau di tengah-tengah saudara Yusuf. Bahkan ketika oleh Yusuf mereka dicurigai sebagai pengintai. Ya, tetapi di manakah pertolongan Tuhan itu? Pemazmur mengatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Keyakinan ini mau mengingatkan dan menegaskan kepada kita bahwa pertolongan Tuhan itu ada bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Sehingga kita bisa melihat dan kita bisa mengalaminya.
Hal yang pertama, melalui Yakub yang berinisiatif memerintah atau menyuruh anak-anaknya pergi ke Mesir, keluar dari Kanaan. Karena di Mesir ada banyak gandum yang mereka butuhkan. Kemudian hal yang kedua, melalui Yusuf yang bersikap mencurigai anak-anak Yakub atau saudara-saudaranya sendiri sebagai para pengintai. Sehingga mereka, saudara-saudara Yusuf, semakin termotivasi untuk menjadi orang-orang yang tidak hanya sekedar jujur, tetapi juga mau tetap bersikap jujur. Baik kepada Yusuf sebagai saudara mereka, maupun kepada Yakub sebagai orang tua mereka. Mereka semakin termotivasi untuk mempunyai sikap hidup yang saling memperhatikan. Mereka menjadi orang-orang yang peduli, bahkan mereka bersedia berkorban bagi sesama di dalam kehidupan bersama sebagai sebuah komunitas, khususnya sebuah keluarga. Kemudian hal yang ketiga, melalui pengalaman Yusuf yang mencoba untuk mengerti dan memahami apa yang menjadi rencana dan kehendak Allah di dalam hidupnya, melalui setiap peristiwa yang dialaminya, bukan hanya sebagai yang mendatangkan kesusahan bagi dirinya, melainkan sebagai kasih karunia bagi kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang memiliki kisah hidupnya masing-masing yang tidak semuanya mudah untuk dijalani, sehingga dapat menggoyahkan iman dan percaya kita kepada penyertaan dan pemeliharaan Allah. Namun Allah itu baik. Ia selalu mau memberikan kepada kita penghiburan dan kekuatan, seperti yang terungkap di dalam 2 Tawari pasal 15 ayat 7 yang mengatakan, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Dan melalui pengalaman keluarga Yakub yang mengalami kesusahan, maka kita dapat belajar bahwa hal yang pertama, permasalahan bencana kelaparan yang membuat Yakub mengalami kesusahan tidak membuat Yakub berpikir sempit dan tidak hanya fokus kepada kesusahannya sendiri, melainkan membuat Yakub berpandangan ke depan dan mau keluar dari kesusahannya. Ia tidak memaksakan pemahamannya bahwa pertolongan Allah hanya akan ada dan datang dari dalam dirinya sendiri, melainkan juga ada dan bisa datang dari luar dirinya sendiri. Dari Mesir, dari Yusuf, dari sesamanya. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa menjadi orang yang beriman dan percaya tidak hanya sekedar berdoa dan berharap yang baik, tetapi juga mau mencari dan bisa menemukan yang baik di luar dirinya. Karena Allah bisa menghadirkan penolong bagi kita dari sekitar kita. Seperti Allah menghadirkan Yusuf di Mesir untuk membantu keluarganya keluar dari kesusahan. Tidak perlu menjadi malu atau takut, apalagi gengsi, untuk mencari dan memohon bantuan. Sebab malu dan takut atau gengsi hanya membuat kita tidak bisa melihat dan mengalami Allah yang menghadirkan dirinya di dalam dan melalui seseorang untuk membantu kita. Beralih profesi bukanlah hal yang memalukan. Bahkan mungkin di situ kita bisa melihat ada Tuhan yang siap membantu kita keluar dari kesusahan hidup yang kita alami. Kemudian hal yang kedua, ketika anak-anak Yakub diperhadapkan dengan sikap curiga Yusuf dan sikap keberatan Yakub ayah mereka, mereka memohon dan berharap sekali baik kepada Yusuf maupun kepada Yakub agar mereka mengerti bahwa mereka sedang berada dalam kesusahan dan jangan membuat mereka semakin susah.
Sikap curiga Yusuf dan sikap keberatan Yakub dipahami sebagai tidak adanya Yusuf dan tidak adanya Yakub, bahkan tidak adanya Allah yang mau menolong mereka. Hal ini seharusnya menyadarkan dan mengingatkan kita bahwa berdoa atau memohon dan berharap bukanlah cara untuk memberitahukan kepada Tuhan bahwa kita ada dan kita membutuhkan bantuannya, melainkan mau memberitahukan kepada diri kita sendiri bahwa Tuhan itu ada bagi kita dan Ia bersedia membantu kita. Sehingga ketika kita mempunyai keberanian untuk berdoa dan berharap kepadanya, maka seharusnya kita pun mempunyai keberanian untuk mengakui bahwa Tuhan itu ada bagi kita. Jadi janganlah malu untuk tetap berdoa dan berharap kepada pertolongan Tuhan, sambil kita sendiri melakukan hal yang baik dan benar yang bisa kita lakukan atau kita perbuat. Janganlah beranggapan bahwa berdoa dan berharap kepada Tuhan adalah hal yang percuma. Kemudian hal yang ketiga, seperti Yusuf yang berkata kepada saudara-saudaranya, "Janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Maka kita pun diajak untuk meneruskan kasih karunia atau anugerah Allah yang sudah kita terima dari Allah kepada sesama yang mengalami kesusahan dan yang membutuhkan bantuan kita. Ketika kita sadar dan mengakui bahwa kita menerima kelimpahan hidup dari Allah, maka kita diajak untuk mau membagikan kelimpahan itu kepada sesama. Sehingga Tuhan itu ada, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga Tuhan itu ada untuk sesama yang mengalami kesusahan, sesama yang membutuhkan bantuan kita. Sehingga kita pun dapat menghibur dan menenangkan sesama yang kesusahan, bahwa Tuhan ada bagi mereka juga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidupnya manusia selalu mempunyai keinginan agar semuanya berjalan dengan baik. Jika hidup ini bisa dibuat mudah dan nyaman, mengapa hidup ini harus dibuat susah? Inilah realitas hidup. Mudah dan susah, suka dan duka, seperti satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Memang menghadapi hidup susah tidaklah mudah, tetapi bukan berarti hanya kemudahan dan kesukaan saja yang bisa dimaknai oleh kita. Hidup susah bahkan duka sekalipun dapat dimaknai dengan benar ketika kita bisa mengalami dan merasakan penyertaan dan pemeliharaan Allah. Seperti kata pemazmur, "Dengan tenteram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkau, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman." Dia ada untuk kita dan sesama. Dia berjanji, "Aku menyertai kamu." Oleh sebab itu, saudara-saudara, selamat mengalami Tuhan dan menghadirkan Tuhan di tengah kesusahan kita dan kesusahan sesama. Karena Tuhan senantiasa ada bagi kita semua. Amin. Bukan
sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Dang alani hagogoki, boyau mardalan dingolukon, atsunang hona dilambuki, tungso boyau songonon, hodo hagogon, manukolia hubereng bohimlas, martangi angau, mangido pangurupion diau, sai tiap tangaku, sai togu maaf, ai hodo Tuhan, pargogo diau. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Aku sebentar lagi akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu dalam syafaat. Ya Allah, Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga yang kudus, kami bersyukur atas firman yang kami dengar, yang mengajak kami untuk senantiasa merasakan dan mengalami bahwa Tuhan ada di dalam kehidupan kami, dengan berbagai peristiwa yang kami alami, baik menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Engkau senantiasa mau menolong kami. Pada saat ini ya Bapa, kami ingin berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami sakit, khususnya mereka yang terinfeksi COVID-19, sehingga mereka harus melakukan isolasi dan karantina mandiri
baik di rumah mereka masing-masing maupun di rumah sakit atau di tempat-tempat yang dikhususkan untuk mereka. Biarlah ketika mereka harus menjalani perawatan, mereka boleh senantiasa merasakan dan mengalami Tuhan yang menghibur dan yang memberikan kekuatan, agar mereka tetap memiliki semangat untuk mereka boleh memulihkan kondisi kesehatan, dan pada saatnya tiba, mereka boleh kembali ke tengah-tengah keluarga dan bersukacita, dan bersyukur oleh karena pertolongan yang Engkau nyatakan kepada mereka. Kami juga berdoa bagi gereja-gereja di mana sampai saat ini belum dimampukan untuk melakukan ibadah secara onsite. Biarlah kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada setiap kami, baik para pemimpin gereja maupun umat Tuhan dimanapun mereka berada, agar mereka boleh melakukan yang terbaik, untuk mereka boleh menjaga dan memelihara relasi mereka dengan Tuhan, baik secara pribadi maupun sebagai sebuah persekutuan keluarga, dan juga mereka boleh tetap menciptakan sebuah komunitas yang senantiasa mampu untuk saling menghibur dan menguatkan, agar mereka boleh tetap merasakan adanya sebuah persekutuan yang saling menguatkan di dalam mereka menjalani hidup dengan berbagai kenyataan yang ada. Kami berdoa juga bagi pemerintahan yang mana sampai saat ini masih harus melakukan berbagai hal untuk menangani COVID-19. Biarlah kiranya para pemimpin, baik di pusat maupun di daerah-daerah, mereka mampu memberikan yang terbaik bagi setiap warganya, agar mereka boleh merasakan dan mengalami hidup yang sejahtera, oleh karena mereka memiliki kesehatan yang baik. Dan bagi setiap mereka yang mengalami pergumulan, khususnya di dalam perekonomian, keluarga maupun tempat di mana mereka bekerja, biarlah mereka juga boleh tetap senantiasa mengarahkan pandangan hidup mereka hanya kepada Tuhan, sehingga ketika mereka harus mengatasi berbagai persoalan yang ada terkait dengan kondisi keuangan mereka, mereka boleh tetap melakukan hal yang baik, yang benar, sehingga mereka tetap berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau serahkan seluruh keberadaan diri kami dan pergumulan kami sepenuhnya kepada Allah yang senantiasa hadir di dalam kehidupan Yesus Kristus, yang mengajarkan kepada setiap kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatakan ungkapan syukur melalui persembahan dengan mengingat firman Tuhan di dalam Markus 12 ayat 42 dan 43. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan." Saudara-saudara dapat memberikan persembahan dengan mengirimkan atau mentransfer persembahan saudara-saudara. Persembahan juga dapat dikumpulkan di amplop untuk kemudian dibawa ke gereja pada saat kita bisa kembali beribadah di gedung gereja. Bila taufan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitung
membuatmu penat. Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya, pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, puji syukur kami ucapkan dan naikkan kepadamu karena Engkau telah memberi kami kesempatan beribadah hari ini. Pada saat ini kami memberikan persembahan sebagai syukur kami atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu. Kiranya Engkau memberkati apa yang telah kami berikan dan kumpulkan, baik besar maupun kecil persembahan kami. Kiranya persembahan ini berguna untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini dan dimanapun Engkau menghadirkan kami untuk melayani, sehingga nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang mengakui dirinya beriman dan percaya kepada Allah, yang hidupnya diperhadapkan dengan kesusahan, akan senantiasa ditantang untuk berani mempercayakan hidupnya dan berjalan beriringan dengan Allah. Ku ingin selalu dekat padamu, ikut Kau Tuhan, tiada jemu. Bila Kau pimpin kehidupanku, takkan ku ragu, tetap langkahku. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbingan-Mu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tangan.
Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.